أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Kita masih lanjut nih, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Menyekutukan Allah tidak diampuni. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni semua dosa selain menyekutukan Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah terlibat di dalam dosa besar. Niki lanjut keterangan beberapa hadis terkait dengan ayat niki. Hadis yang keempat, qala Imam Ahmad hadatsana Hashim bin Qasim ila akhirih. Hadatsana Ibnu Ghanim anna Abu Dzar hadatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqulu ya 'abdi ma abattani wa rajautani fa inni ghafirul laka ala ma kana fik ya 'abdi innaka in laqaitani bi qurabil ardi khati'atan ma lam tusyrik bi laqitaka bi qurabiha maghfiratan. Niki dari Ibnu Ghanim, sesungguhnya Abu Dzar telah menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi, wahai hambaku, tidaklah menyembah engkau kepadaku dan mengharapkan kepadaku, maka sesungguhnya aku mengampuni dosa kamu atas apa yang telah kamu lakukan dari semua perbuatan dosa. Wahai hambaku, sesungguhnya jika engkau menjumpaiku dengan kesalahan memenuhi bumi, selama kamu tidak menyekutukan denganku, maka engkau akan menjumpaiku mendapatkan pengampunanku itu juga sebanyak atau memenuhi bumi. Niki hadis riwayat Imam Ahmad. Niki Allah berfirman bahwa wahai hambaku, semua saja yang beribadah kepadaku dan mengharap akan rahmatku, rahmatnya Allah, pasti dia akan diampuni dosanya oleh Allah, walaupun dosanya memenuhi bumi sekalipun. Niki tengarep disebut nih napa niku, kita ini harus menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Demikian juga kita mengharapnya juga mengharap kepada Allah. Ojo ngarep-ngarep makhluk. Nak ngarep-ngarep makhluk kecewa. Nah ini. Terus malih keterangan sami ini dari Abu Dzar, tapi dari hadatsana Abul Aswad Ad-Daili. Hadatsahu anna Abu Dzar hadatsahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhala al-jannah
Qultu wa in zana wa in sarqa. Qala wa in zana wa in sarqa. Qultu wa in zana wa in sarqa. Qala wa in zana wa in sarqa. Salasan. Tsumma qala fir rabi'ati ala raghmi an fi Abi Dzar. Qala fa kharaja Abu Dzar wa huwa yajri izarahu wa huwa yaqulu raghma an fi Abi Dzar. Wa kana Abu Dzar yuhaditsu bi hadza wa yaqulu wa in raghmi an fi Abu Dzar. Niki lagi dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Umar, telah menceritakan sesungguhnya Abul Aswad Ad-Daili telah menceritakan sesungguhnya Abu Dzar telah menceritakan bahwa aku mendatangi Rasulullah SAW. Kata Abu Dzar begitu. Maka beliau bersabda, kata Nabi, beliau bersabda, Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati atas kalimah itu kecuali pasti dia akan masuk surga. Lho Pak niki lho. Pokoke sapa mawon sing ngucapne la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Mane penak nggih. Aku pun bertanya kepada Nabi, kata Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maka Nabi menjawab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Nabi menjawab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sampai ping telu Abu Dzar sik ragu. Akhirnya ping papat dibaleni meneh Abu Dzar tanglet kepada Nabi. Maka dijawab oleh Rasul, walaupun irunge sampean iku growong, ya tetap itu akan diampuni oleh Allah. Artinya napa namine ben percaya setengah gak percaya Abu Dzar, tapi Nabi menegaskan lagi, masya irungmu growong, ya Gusti Allah tetap ngapura masya wong iku pernah zina, pernah mencuri. Maka Abu Dzar pun akhirnya keluar dari majelisnya Nabi dalam keadaan menyincingkan sarungnya sambil berkata, walaupun irungku growong, walaupun irungku growong, Gusti Allah tetap bakal ngampuni wong sing mengucapkan la ilaha illallah masih dhek niku pernah berzina dan pernah mencuri. Hati-hati nggih. Kok hadis ngene jenengan akhire zina wae. Sing penting tobat. Mulane hati-hati ngeten iki. Hadis ngeten iki disampaikan kepada orang-orang yang masih berdosa seperti itu supaya bertaubat. Ojo nggih sampean, nak nggih sampean wah tak ngicipi. Oh, bubrak. Pas ngicipi mati ya. Nyenyek. Makane Masya Allah, melani hati-hati pagi dijogo, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngeten iki lho, nggih masih ngeten iki enten mawon, Pak. Napa mulai saniki zaman media terbuka ngeten iki. Enten yen wong uripe iki ya sapa masjid. Tapi mati ini pas ngoten niku, waduh wis. Mulane hati-hati nggih aja sampai. Masya Allah. Niki juga di dalam hadis yang lain yang serupa, hadis yang kelima ini terkait dengan ayat ini, langsung an Abi Dzar, dari Abu Dzar berkata,
kuntu amshi ma rasulil ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi haratil Madinah isya'an. Suatu ketika aku berjalan bersama Nabi di satu padang ya, di satu oro-oro begitu di Madinah pada waktu malam setelah Isya. Dan aku melihat kepada wa nahnu nanzuru ila ahadin, maka ila Uhudin ya. Kami melihat bukit Uhud di situ. Jadi berjalan menuju arah bukit Uhud. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, maka aku pun jawab labbaik ya Rasulullah. Sundika dawuh Kanjeng Nabi. Maka Nabi bersabda, mahabu innali Uhudan dzalika indi dhahaban amsi salisan wa indi ma minhu dinarun ila dinarun ursiduhu yakni lidain ila an aqulu bihi fi ibadillahi hakadha wa khassa an yaminihi wa baina yadayhi wa an yasarihi. Begitu melihat bukit Uhud, maka Nabi bersabda, wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar menjawab, sundika dawuh Kanjeng Nabi. Maka Nabi bersabda, tidaklah, seandainya, kata beliau, aku memiliki emas sebanyak bukit Uhud ini, maka bukit itu tidak akan lebih dari 3 hari ada di rumah saya, kecuali aku pasti akan sedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan dari hamba Allah, dari kanan saya, dari kiri saya, dari depan saya. Kanjeng Nabi sambil nyawuk wedi kiwa, nyawuk tengen, nyawuk ngarep, nyawuk kiwa. Nabi berisyarat seperti itu, kecuali beberapa akan aku sisihkan untuk membayar hutang. Nabi nyampaikan begitu. Niki nggih oleh kok Pak ngeten iki. Niat niki wis oleh ganjaran niat. Umpama aku ndek rezeki 1 miliar tak sedekahne kabeh. Oleh ngeten iki. Mbok oleh tenan ya sedekahno. Begitu oleh tenan lali. Ngono rek, masyaallah. Dan Nabi pun juga begitu. Kita kalau seperti itu Pak, niat dalam tulus dari dalam hati, nanti kita sudah dapat pahala niat. Makanya nyun sewu pernah kalau sampai nih Pak nggih. Nah, kita wae ngindangi wong loro, ketoke kok wis menggih-menggih katene mati, dijak ngibadah sing paling gampang, ngibadah niat. Nggih, diajake Pak meneh-meneh niat mawon. Engko nek wis napa waras ngono. Ya sedekah, budal haji, budal umroh, diajak niat ngoten. Niku paling boten pun nambah amal kebaikan dengan cara niat. Lho penak kok gak modal apa-apa, hanya dari dalam hati. Niku ngoten. Masyaallah. Qala Abu Dzar berkata, summa masyaina, kemudian kami pun berjalan bersama Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Ketahuilah wahai Abu Dzar, sesungguhnya orang yang kaya di dunia itu nanti paling sedikit nikmatnya di hari kiamat. Hum aksarun, sapa wonge nikmate paling akeh ning donya, besok paling titik nikmate ning akhirat. Yo, sapa sing pengen seneng nikmat ning donya? Karena hati-hati niki, mulane riyen sahabat niku nangis Pak, nak diwehi kenikmatan donya sing akeh niku nangis susah. Padha nggih awake dhewe nggih ngoten nggih. Kace sithik awake dhewe. Ya Allah, awake dhewe lho kuwale.
Nak diwe nikmat niku lali, nak diwe coba ngersula. Insyaallah. Padahal niku nak nikmate ning donya iki saya titik, besok nikmate ning akhirat saya akeh. Insyaallah. Fahasan yaminihi wa min yadihi wa an yasarihi. Maka Nabi pun juga isyarat, maka dari itu kalau kamu punya harta sedekahkanlah dari kanan kamu, dari depan kamu, dari kiri kamu, sambil isyarat nyawuk meneh. Makanya hati-hati nggih, nanti bondo akeh sedekah. Masih kon tumpuk mati ora digawa. Masyaallah. Ya napa jaman saniki ya ngoten ya. Nah, duit akeh jarine wis dadi wong. Nek ora duwe akeh kethek bene. Astagfirullahaladzim. Ya enggak begitu hari ini. Orang menghormati orang lain rata-rata karena hartanya, karena pangkatnya, karena jabatannya. Pas di jabatan wong munduk-munduk, guyu mawon. Wis gak di jabatan lho, menteng kelek. Alhamdulillah. Nggih ngoten niku menungso. Kelakuane ngoten niku. Nauzubillah min dzalik. Maka kita Pak nyun sewu Pak, hormatilah orang lain bukan karena hartanya, hormatilah orang lain karena perintahnya Allah, perintahnya Nabi. Untuk siapa menghormati? Katanya bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kamu. Ini kan Nabi perintahnya duduk golonganku lho, wong nak sing gak gelem hormat marang wong sing luwih tuwa. Makane monggo Pak, wong luwih tuwa dihormati. Demikian juga bukan golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Bukan golonganku orang yang tidak memuliakan para alim ulama. Makanya dia hormat pada orang itu karena perintahnya Nabi. Orang krono duwite akeh, jabatane dhuwur. Nauzubillah min dzalik. Karena wong sik model ngoten niku, Pak. Niki siap-siap mawon ngoten niku. Masyaallah. Qala summa masyina faqala ya Abadzar kama anta hatta atika. Qala fangqala kau hatta tawaro anni qala fasami itu lahqon fakultu ala rasul samaradallahu qala fahamamtu an attabi'ahu thumma zakartu qawlahu la tabrah hatta atik fangtadhartuhu hatta ja'a fadzakartu lahu alladhi sami'tu qala dzalika jibril atani faqala man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa akhrajahu fi sahihain min hadisil A'mash niki. Niki kemudian Nabi melanjutkan berjalan. Jadi bersama Abu Dzar. Maka tiba-tiba Nabi berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tetaplah kamu di sini, jangan kemana-mana sampai aku datang. Maka Abu Dzar berkata, maka Nabi pun meninggalkan aku sehingga hilang dari pandangan mataku. Jadi gak ketok Nabi malam-malam setelah Isya ini. Kemudian aku pun menunggu sampai beliau datang. Sampai beliau datang. Maka tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh, ada suara gemuruh.
Maka aku pun berkata pada diriku, jangan-jangan ada terjadi sesuatu kepada Nabi. Maka aku pun ingin berusaha mencari Nabi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tapi tadi pesannya Nabi, kamu jangan sampai meninggalkan tempat ini sampai aku datang. Walaupun cemas, Abu Dzar tetap patuh sama perintahnya Nabi. Akhirnya aku pun menunggu sampai beliau datang. Maka ketika beliau datang, maka aku pun menceritakan apa yang aku dengarkan. Maka Nabi menjawab, itu tadi barusan Jibril datang kepadaku. Lho niku Pak, malaikat sahabat niku krungu malaikat teko ngoten niku, krungu gemuruhnya itu. Gemuruhnya seperti apa ya saya juga nggak tahu, pokoknya mriki suaranya gemuruh ngoten mawon. Masyaallah. Dan Jibril memberitakan niki, Jibril maqala, Jibril berkata, barang siapa orang yang mati dari umatmu wahai Muhammad tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, pasti masuk surga. Maka Nabi pun bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Maka Jibril menjawab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Demikian diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dari hadis A'mash pun juga demikian. Dan ini Pak, Masya Allah. Makanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur, semua bersyukur kita diberi kalimat la ilaha illallah. Hadis yang ke-6, qala Ubaid bin Hamid fi musnadihi hadatsana Ubaidillah bin Musa an ibni Abi Laili an Abi Zubair an Jabir. Ini riwayat dari Jabir. Qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah mal muwajibatan, qala man mata la yusyriku billahi syai'a wajabat lahul jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a wajabat lahun nar. Niki di dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah dua perkara yang mewajibkan itu? Maka Nabi menjawab, dua perkara yang mewajibkan yaitu barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah wajib masuk surga. Tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah wajib masuk neraka. Makanya hati-hati ini. Demikian juga diriwayatkan dari Musa bin Ubaidah Az-Zubaydi, akhbaroni Abdullah bin Ubaidah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sama min nasim tamutu la tusyriku billahi syai'a illa halat laha al-maghfirah insyaallah azaba wa insya'ghafara. Niki dari Ubaidah dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang meninggal atau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali halal bagi dia pengampunan Allah. Jika Allah menghendaki Allah mengazabnya, jika Allah menghendaki Allah mengampuni dosa itu. Kalau Allah menghendaki diazab dulu di neraka terus dimasukkan surga. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni terus masuk surga. Maka Nabi membaca innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan dengan Allah, menyekutukannya, dan mengampuni dosa selain menyekutukannya. An Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tazalul maghfirah 'alal 'abdi ma lam yaqa'ul hijab. Qila ya Nabi Allah wa mal hijab qala ala asyiraku billah al isyraku billah. Qala ma min nafsin taqallahu la tusyriku bi syai'an illa khalat lahal maghfirah minallahi ta'ala insya'a yu'adzibha wa insya'a ayyghfira laha ghafara laha tsumma qara'a innallaha yaghfiru asyruka bih. Niki di dalam riwayat yang lain sama dari Jabir, sesungguhnya terus menerus orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah selagi tidak datang hijab penghalang bagi dia. Maka orang bertanya, ya Nabi Allah, apa yang menghalangi seorang dari diampuni dosanya oleh Allah? Maka Nabi menjawab, menyekutukan Allah. Maka barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan kepadanya dengan sedikit pun, kecuali pasti dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya dulu. Jika Allah menghendaki, langsung diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Nabi membaca innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ila akhiril ayat. Niki ngoten. Masyaallah. Makanya sitok melih nggih, mungkin minggu ngarep ditambahin melih. Hadis ke-8, qala al-Ahmad hadatsana Hasan bin Musa ila akhirih niki. An Abdullah bin Nashr min Bani Sari qala samitu Aba Rahmin qassa ahli Syam yaqulu samitu Aba Ayyub al-Ansari yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumin ilaihim faqala lahum inna rabbahum azza wa jalla khayyarani baina sab'ina alfan yadkhuluna jannata afwan bi ghairi hisabin wa baina khabi'ati indahu li ummati niki akhirih. Niki dari napa niki Nashr dari Bani Sari berkata, aku mendengar Aba Rohm Qassa Ahlu Syam menceritakan tentang orang-orang di Syam, di Syria. Maka Abu Rohm mengatakan, aku mendengar Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW suatu ketika keluar kepada orang-orang atau suku di Syam, di Syria sana. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla telah memilihkan untukku dari 70.000 orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan langsung diampuni oleh Allah tanpa dihisab. Dan ditambahkan lagi anugerah, ya, simpanan di sisinya, dan simpanan itu diperuntukkan umatku. Jadi Nabi mengatakan, Pak, nanti di antara orang-orang sak dunia ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Yen waktu belajar tafsir mun kula sampene ya. Faqala lahu ba'du ashabi ya Rasulullah ayyuhba dzalika rabbak. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada Gusti Allah supaya ditambah, jangan hanya 70.000? Maka Nabi tiba-tiba masuk ke dalam rumah, kemudian keluar, kemudian beliau takbir, ya,
keluar dari rumah takbir. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah menambah bagiku di dalam setiap 1000 ada 70.000 orang lagi yang akan dimasukkan surga tanpa hisab, dan tambahan lagi anugerah yang tersimpan di sisinya untuk umatku. Jadi niku 70.000, setiap 1000 itu ada 70.000 lagi. Ketemunya yang masuk surga tanpa hisab itu 4.900.000 plus 70.000 berarti 4.970.000 orang nanti yang masuk surga tanpa hisab. Muga-muga wong ahli atas iki kabeh mlebu. Maka Abu Hurairah berkata, wahai Abu Ayyub, apa yang engkau kira simpanan yang tersimpan di sisi Allah itu? Apa menurut pendapatmu apa yang masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fa'akalahu nas bi afwahihim, maka orang-orang pun menanyakan akan perihal apa yang menjadi simpanan di sisi Allah untuk umat ini. Maka orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Ayyub, da'war rajul antum akhbarakum an khabi'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama adunnu bal kal mustaqini in khabi'ati Rasulillah sallallahu ayaqulu. Nah niki Abu Ayyub niki ditakoki kalih wong teng kene niku wau Syam teng kene Syria. Menurut kamu apa yang dimaksud simpanan di sisi Allah yang disampaikan oleh Rasulullah? Menurut pendapatmu apa itu? Maka pendapatnya Abu Ayyub, menurut saya yang dimaksud simpanan itu adalah man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu musaddiqan lisanahu qalbahu adkhalahul jannah. Yang dimaksud simpanan itu adalah barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang mana beliau Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukan kepada Allah dengan sedikit pun, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, membenarkan lisannya, hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh lidahnya, wajib bagi dia masuk surga. Artinya plus yang tersimpan di sisi Allah itu adalah semua umatnya Nabi yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, pasti dimasukkan ke dalam surga walaupun melalui proses dulu. Tapi sing penting niku wau 70.000 ditambah ping sewune itu tiap 1000-nya 70.000, jadi kira-kira total 4.970.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemarin pada waktu hadis yang dulu, siapa itu yang 4.900.000 itu yang masuk surga tanpa hisab itu kan ngoten, alladzina la yaktun, mereka adalah orang yang tidak pernah minta terapi kai ya. Alladzina la yaktun. Kemudian alladzina la yastarqun, tidak diruqyah dan tidak meminta ruqyah. Kemudian berikutnya napa niku wala yatatayyarun, tidak pernah tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang tawakal sempurna kepada Allah, tidak pernah minta kai niku dulu
pengobatan medis ala biyen. Jadi nak loro gak pernah njaluk berobat secara medis. Kemudian walah yang kedua Pak, tidak pernah, maaf, yang kedua itu adalah berobat atau menyelesaikan masalahnya itu dengan ruqyah, dengan pengobatan non medis. Yang ketiga, tidak pernah, maaf, mempercayai tatoyur, ya, mempercayai bahwa sesuatu itu terjadi karena sesuatu. Niku tatoyur, ya, tatoyur niku percaya. Begitu tiba nang ngisor wit gara-gara kesambet iki nek wit ning kono kuwi ngono. Ah iki begitu enek kecelakaan ning kono langsung iku danyange njaluk lebon bangsane ngoten niku. Niku ngoten. Jadi tidak iki memang rezeki lancar, iki memang dinane apa to? Kemis legi, pantesan. Ngoten. Nah, niku tidak mempercayai niku, Pak. Nah, kalau dulu kai itu Pak, pengobatan medis zaman Nabi, kai itu dicas pakai apa namanya, besi panas. Titiknya seperti bekam itu dititik tis begitu. Tapi pakai besi panas. Itu penyembuhan ala dulu gitu. Itu medis zaman dulu. Itu. Alladzina la yastarqun begitu. Yang berikutnya tidak pernah minta diruqyah. Lho Pak, nak jujuk dia diruqyah orang, ya gak apa-apa asal dia tidak minta. Itu tadi. Jadi tidak pernah meminta pengobatan medis, tidak pernah meminta pengobatan non medis. Kemudian tidak mempercayai sesuatu yang terjadi karena sesuatu, maka orang ini murni tawakale tenggene Gusti Allah. Wong sing ngeten iki sing berhak masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam nggih. Tapi bagi Allah Pak, untuk mengampuni semua dosa dan kita dimasukkan surga tanpa hisab, yaitu rahmatnya Allah. Ya, walaupun eksplisit ya, secara implisit ya, itu disampaikan Nabi kriterianya. Artinya sebetulnya kriterianya orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tawakale notok tenggene Gusti Allah. Itulah yang berhak masuk surga tanpa hisab. Mari ini gak berobat kabeh. Mari ngene ya wis. Mari ngene aja awas lho, hati-hati engko mari ngene engko los dol kabeh sembarang dipangan ya rasane dhewe nek ngono. Nggih. Tapi Masya Allah. Tapi kalau orangnya yakin betul kepada Allah Pak, bisa. Betul. Karena sesungguhnya Dr. Agus juga menyampaikan kan, penyebab penyakit itu bukan makanan. Makanan itu hanya 40%, 40 atau berapa? 20% loh. Makanan loh 20%. Nomor siji apa? Pikiran. Niku ngoten, Pak. Dr. Agus loh, pakare yo, ahline wis ngomong ngono. Kalau kita yakinnya betul notok kepada Allah, Pak, pikirannya los. Itu insya Allah itu, semua itu yang ada dalam tubuh kita ini akan netral. Yang kedua, ya nyun sewu. Nak wong tawakali sempurna kepada Allah, ya nyun sewu. Ciri ini wong tawakali sempurna kepada Allah ini kenapa? Salah siji ini, yo gak kakean badok. Gak kakean badok, mangan iku sak cukupe. Sak suap, rong suap wis. Daripada mangan akeh, mending aku zikir. Ngoten lho. Nek isih kakean badok ya wis. Iki tandane tawakal. Sik wedi luwe.
Masya Allah. Niku, nak wong tawakal notok niku Pak, mangan pun beberapa suap cukup sudah. Makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Lah nak ngono ya jelas netral. Bangsane kolesterol ya minggir kabeh, bangsane asam urat ya minggir kabeh, ora ono ngono. Lah nggih, organik lho mesti sik apik nak ngeten iki. Lho sing dipangan orang geragas kok. sing marahi anu niku kan nggih mergo raguse awake dhewe. Lah padahal wau pun disampaikne lho sapa akeh nikmate ning donya, nikmat ning akhirat dikurangi. Wis karek milih mawon nggih. Jo urung sampai tekan akhirat lho, ning donya ya wis dikurangi wis lek mung geragas wis ngoten dikon leren. Enek sing nekat Pak ya budal sidane wong nekat to. Nggih pun mboten napa-napa. Niki cerita mawon mungkin dilanjutkan minggu depan hadis-hadis terkait dengan pengampunan Allah. Demikian, ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.